Perkenalkan, nama saya Nanda Salsara Madanti, NIM 87, kelas 3C, Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses atau cara kerja dari jam digital yang sudah saya buat dengan menggunakan software Proteus 8 Profesional. Sebelumnya, pada era sekarang ini, kebanyakan barang-barang elektronik yang dalam penerapannya menggunakan prinsip-prinsip logika atau yang dinamakan prinsip digital. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan saat ini sangat dipengaruhi oleh waktu. Pada perkembangan peradaban manusia selalu diikuti dengan perkembangan petunjuk waktu. Banyak referensi yang digunakan manusia sebagai penunjuk waktu, dan mungkin penunjuk waktu yang tertua adalah matahari. Perkembangan penunjuk waktu ditunjukkan dengan adanya jam digital. Jam digital pada dasarnya adalah sebuah pencacah naik yang bekerja secara asinkron. Jam digital yang saya rancang yaitu sebuah jam yang menunjukkan sistem 24 jam. Untuk software yang saya buat di sini adalah Proteus 8 Profesional. Proteus 8 Profesional sendiri merupakan kelompok software elektronik yang digunakan untuk membantu para desainer dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Jadi ini adalah tampilan utama dari Proteus 8 Profesional. Nah, saat membuat jam digital kita perlu menambahkan komponen-komponen yang diperlukan. Bisa yang untuk mengambil komponen-komponen yang diperlukan, kita bisa langsung mengklik tombol P dan mencari komponen apa saja yang kita butuhkan. Untuk komponen yang saya butuhkan di sini, yang pertama gerbang N. Kemudian 7 segmen BCD. Di sini saya menggunakan 7 segmen BCD yang green, warna hijau. Kemudian IC 74192. Kemudian saya menggunakan LED. Di sini saya menggunakan LED green. Kemudian selektor SW SPD. Kemudian di sini saya menggunakan ground, power, dan juga declock. Di sini saya menggunakan 7 segmen BCD yang green atau dengan warna green. 7 segmen display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layer 7 segmen, yang merupakan komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segmen display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave oven maupun pengatur suhu digital. 7 segmen display memiliki 7 segmen. Setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka yang ditampilkan mulai dari 0 sampai 9 dan juga dengan menggunakan beberapa kombinasi. Selain itu, selain angka 0 sampai 9, 7 segmen display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal, yaitu mulai dari A sampai dengan F.
Yang kedua ada LED. Di sini saya menggunakan LED green atau LED yang berwarna hijau. LED sendiri adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga diode yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakannya. Cara kerja LED sendiri hanya akan memancarkan cahaya atau menyala apabila dialiri oleh tegangan maju atau bias forward dari anoda menuju ke katoda. Yang ketiga ada selektor SW-SPDT. Kode istilah SPDT adalah singkatan dari single pole double throw. Jika pada bahasa Indonesia diartikan sebagai satu sumber dua arah. Switch jenis ini menunjukkan dapat menghubungkan dan memutuskan satu sambungan arus listrik pada dua arah sambungannya. Yang keempat ada power. Power adalah sebuah piranti elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk komponen lain, terutama daya listrik. Power merupakan sumber tegangan yang memberikan kondisi high pada komponen yang disambungkan dengan power tersebut. Yang kelima ada ground. Ground sendiri adalah titik yang dianggap sebagai titik kembalinya arus listrik searah atau titik kembalinya sinyal bolak-balik dari berbagai titik tegangan dan sinyal listrik di dalam rangkaian elektronika. Ground juga bisa dikatakan sebagai titik balik arus, yaitu suatu komponen yang dialiri dengan ground, maka rangkaian tersebut akan berada dalam kondisi low atau kondisi tegangan listrik rendah. Yang keenam ada declock. Declock sendiri merupakan salah satu sumber sinyal bagi suatu rangkaian. Declock ini dapat digunakan dengan cara paling mudah, yaitu menghubungkan ke tegangan positif atau tegangan sumber jika memerlukan trigger atau memerlukan logika 1. Sebaliknya dapat dihubungkan ke ground jika memerlukan logika 0 pada masukan yang membutuhkan declock ini. Jadi ini adalah rangkaian jam digital yang sudah saya buat sebelumnya dengan menggunakan komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada 6 buah 7 segmen BCD. Di sini saya menggunakan yang berwarna green atau berwarna hijau. Kemudian 3 buah gerbang logika N, 6 buah IC 74192, 4 LED green. Di sini saya menggunakan LED yang berwarna hijau. Kemudian ada 6 power, 4 buah ground. Kemudian ada 2 SW SPDT dan juga ada 4 buah declock. Jadi ini adalah hasil rangkaian di mana menghubungkan komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi agar dapat membentuk atau menampilkan jam digital. Untuk jam digital yang saya buat ini menggunakan sistem 24 jam. Jadi inilah tampilan awal atau tampilan dari rangkaian yang sudah jam digital yang sudah saya buat. Jadi terdapat 6 display 7 segmen BCD green yang nanti akan menunjukkan jam menit dan detik yang akan tampil saat sediran. Nah, untuk 2 display 7 BCD green ini akan menunjukkan jam, kemudian 2 selanjutnya akan menunjukkan menit, dan 2 terakhir akan menunjukkan detik. Display 7 segmen BCD ini merupakan IC yang sudah terintegrasi dengan IC pengkonversi BCD atau binary code desimal ke 7 segmen yang memiliki masing-masing 4 buah kaki. Jadi satu display 7 segmen ini memiliki 4 buah kaki.
pada rangkaian ini terdapat 6 display 7 segmen BCD green yang terhitung mulai dari sisi paling kiri pada rangkaian yang telah dibuat, di mana sisi paling kiri display 7 segmen BCD green ini yang pertama menunjukkan puluhan pada jam. Nah, untuk yang display 7 segmen BCD green yang kedua ini menunjukkan satuan pada jam. Untuk display 7 segmen BCD green yang ketiga ini menunjukkan puluhan dalam menit. Untuk yang display yang 7 segmen BCD green keempat ini menunjukkan satuan dalam menit. Untuk display 7 segmen BCD green yang kelima ini menunjukkan puluhan dalam detik. Kemudian yang terakhir display 7 segmen BCD green yang terakhir menunjukkan satuan dalam detik. Setiap satu display 7 segmen memiliki keterkaitan terhadap satu IC counter up yang sudah ada pada rangkaian. Kaki pertama mewakili binary bernilai 1. Untuk kaki kedua mewakili binary bernilai 2. Untuk kaki ketiga mewakili binary bernilai 4. Dan kaki yang keempat mewakili binary bernilai 8. Pada display 7 segmen BCD ke-6 sebagai satuan detik, masing-masing kakinya telah terhubung dengan IC 74192 dari rangkaian jam digital. Jadi pada display 7 segmen terakhir ini terhubung pada IC yang ke-6 pula. Setiap kakinya dihubungkan pada pin-pin yang ada dalam IC 74192 ini. Di mana nanti proses jalannya program ini dengan cara pada IC 74192 ini terdapat pin up. Ini adalah pin up. Ini. Di mana nanti akan dihubungkan dengan declock. Yang artinya declock tersebut memberi sinyal masukan pada IC 74192 tersebut. Pada pin PL ini diberikan keadaan positif agar tidak aktif, karena pada pin PL terdapat bulatan yang artinya pin akan aktif apabila diberi keadaan low. Lalu ada pin MR. Di sini pin MR yang disambungkan dengan ground akan memiliki keadaan negatif. Tujuannya di sini untuk mereset rangkaian kembali ke 0 jika sudah mencapai binary ke-9. Jadi di sini pin MR berfungsi untuk mereset, di mana nanti jika display 7 segmen BCD green ini sudah menunjukkan angka ke-9, pada satuan detik menunjukkan angka ke-9, maka nanti akan dirubah menjadi 0 oleh pin MR atau direset menjadi 0. Pada display 7 segmen BCD yang kelima, di sini yang berfungsi menunjukkan sebagai puluhan dalam detik yang masing-masing kakinya telah terhubung dengan kaki IC 74192 yang ini dari rangkaian jam digital yang sudah saya buat. Pada display ini yaitu setelah angka sampai mencapai angka 5 atau saat akan menampilkan angka 60 detik, maka rangkaian ini ditugaskan untuk mereset menjadi angka 00 kembali. Untuk dapat melakukan proses tersebut, maka terdapat pin MR pada IC 74192 ini yang berfungsi sebagai reset, di mana nanti akan merubah angka menjadi angka 0 kembali. Proses kerja pada pin MR ini melalui bantuan dari gerbang logika N2 di sini, di mana input yang pertama dihubungkan pada kaki kedua display 7 segmen BCD yang memiliki nilai binary 2. Kemudian kaki yang kedua dihubungkan pada kaki ketiga display 7 segmen BCD green ini yang memiliki nilai 4. Jadi kaki pertama atau inputan pertama pada gerbang logika N ini, yang kaki pertama dihubungkan pada kaki kedua display 7 segmen BCD green ini yang memiliki nilai binary 2. Kemudian inputan yang kedua atau kaki kedua dari gerbang logika N ini dihubungkan pada kaki ketiga display 7 segmen BCD green ini, di mana memiliki nilai binary 4.
Jadi apabila dijumlahkan binary tersebut, maka akan menghasilkan angka desimal 6. Maka dari itu kita ketahui bahwa gerbang N akan menghasilkan output berlogika 1 apabila kedua inputnya bernilai 1 atau kedua inputnya bernilai high. Sehingga pada saat input gerbang N ini dalam kondisi high atau dalam kondisi 2 dan 4 atau 2 tambah 4, maka akan menghasilkan output aktif dan akan melakukan perintah untuk mereset kembali menjadi angka 0. Jadi di sini output dari gerbang logika N dihubungkan pada pin MR supaya nanti saat output dari gerbang logika N dalam kondisi binary 2 tambah 4 atau 2 dan 4, maka nanti pin MR akan mereset angka kembali menjadi angka 0. Jadi output dari gerbang N ini telah dihubungkan pada pin MR pada IC 74192 ini. Pin up dari IC ini yang terhubung dengan pin TCU dari IC sebelumnya atau IC yang ke-6 ini, yang terhubung dengan display 7 segmen BCD yang ke-6. Nah, berfungsi sebagai penghubung proses kerja IC yang seperti sudah saya jelaskan, yang dimana nanti untuk dilanjutkan pada IC yang terhubung pada display 7 segmen BCD yang ke-5. Jadi di sini pin up terhubung dengan pin TCU dari IC yang ke-6, yang dimana juga terhubung pada display 7 segmen BCD, yang nantinya akan dilanjutkan pada IC yang terhubung pada display 7 segmen BCD yang ke-5 ini. Selanjutnya pada display 7 segmen BCD yang ke-4 sebagai satuan menit, yang masing-masing kakinya telah terhubung pada kaki IC 74192 yang ke-4 ini. Dari rangkaian sudah saya buat, proses kerja rangkaian ini berasal dari IC berasal dari IC 74192 yang terhubung dengan display 7 segmen BCD yang ke-5. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, display 7 segmen BCD yang ke-5 ini setelah sampai angka 5 atau akan mengganti angka menjadi 60 detik, maka rangkaian ini ditugaskan untuk mereset menjadi angka 00 detik atau detik 00 kembali, yang dimana nantinya akan berdampak pada display 7 segmen BCD yang ke-4. Seperti yang kita tahu, jika detik sudah menunjukkan ke detik 60, maka nanti menit akan berganti menjadi menit ke-1 atau berada dalam kondisi 1 menit, dimana nanti akan berdampak pada tampilan atau display 7 segmen BCD yang ke-4 ini, yang nantinya akan menampilkan angka selanjutnya dari satuan menit yang didapat dari satuan detik di display 7 segmen yang ke-5 dan ke-6. Semua ini dikarenakan atau disebabkan oleh counter up atau pin up di sini, pin up yang terhubung dengan display 7 segmen BCD yang ke-4, yang berasal dari sinyal reset yang telah diberikan oleh gerbang N pada IC sebelumnya. Dapat dilihat di sini pada pin up pada IC ini terhubung dengan sinyal reset atau pin MR dari IC sebelumnya, yang artinya nanti jika sudah terlampaui 60 detik pada satuan display 7 segmen yang detik ini, jika sudah terlampaui 60 detik, maka akan mengcounter up dikit selanjutnya atau dikit pada display 7 segmen BCD bagian satuan menit,
yang terdapat switch pada bagian bawah ini sebagai selektor untuk memilih sumber sinyal, atau bisa juga untuk men-setting menit dengan mengubah sumber clock-nya, atau selektor di sini dihubungkan dengan clock, di clock maksud saya. Nah, untuk selanjutnya pada display 7 segmen yang ketiga ini sebagai penunjuk puluhan menit yang masing-masing kakinya juga telah terhubung dengan kaki IC 74192 yang ketiga ini. Nah, pada sama seperti sebelumnya, proses kerja pada IC ini itu sama dengan proses IC 74192 yang sudah terhubung dengan display 7 segmen BCD yang kelima, di mana akan mengcounter up ke digit selanjutnya, yaitu pada bagian satuan jam. Di sini maksudnya pada proses jalannya jam digital, jika puluhan pada detik sudah menunjukkan angka 5, maka akan mengganti atau mereset kembali menjadi 00 dan akan meneruskan ke counter IC counter selanjutnya atau IC counter yang keempat, di mana nanti akan berubah menjadi angka 1. Yang sudah kita ketahui bahwa 1 menit menunjukkan 60 detik. Lah, sama juga untuk IC counter yang ketiga ini atau yang terhubung dengan display 7 segmen BCD yang ketiga, di mana nanti saat puluhan sudah menunjukkan di detik 5 di puluhan atau angka kelima, di mana nanti sudah berada pada menit 59. Di sini puluhan menunjukkan angka 5, maka nanti akan mereset, pin MR akan mereset kembali menjadi 00 dan diteruskan pada counter selanjutnya atau counter yang kedua yang terhubung dengan display 7 segmen BCD yang kedua yang nanti akan menunjukkan satuan pada jam. Pada counter yang ketiga ini terdapat juga pin up dari IC ini yang terhubung dengan pin TCU pada IC yang keempat, di mana berfungsi sebagai penghubung proses kerja IC yang seperti sudah saya jelaskan pada IC yang kelima dan keenam, Maka IC yang sudah terhubung dengan display 7 segmen BCD tersebut akan mereset atau mereset yang telah diberikan oleh gerbang logika N pada IC sebelumnya. Pada display 7 segmen BCD yang kedua, sebagai satuan pada jam, masing-masing kakinya juga telah terhubung pada kaki IC 74192 dari rangkaian jam digital ini. Di sini terdapat pin MR dari IC sebelumnya atau IC ketiga yang terhubung dengan IC kedua. Pin MR terhubung dengan bantuan switch terhubung pada pin up. Kemudian pada pin D3 sampai D1 ini telah diberi ground, di mana pin D3 sampai D1 ini telah diberi ground agar nanti dalam kondisi low, dan pada pin D0 ini diberi power agar nanti berada dalam kondisi high. Lalu terdapat switch lagi yang memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai selektor untuk memilih sumber sinyal, atau bisa juga untuk men-setting menit dengan mengubah sumber clock-nya. Jadi untuk merubah jalannya menit dan jam dapat diganti dengan cara men-setting sumber clock-nya. Di sini sumber clock-nya untuk switch yang pertama ini. Kemudian pada display 7 segmen BCD yang pertama ini
yang nanti menunjukkan sebagai puluhan dalam jam. Di sini juga kaki-kaki dari 7 segmen BCD green ini sudah terhubung dengan IC 74192 di sini. Nah, di sini pada pin PL diberikan power supaya nanti berada dalam keadaan positif agar tidak aktif, karena pada pin PL terdapat buletan yang artinya pin akan aktif apabila diberi keadaan low. Terdapat juga pin up dari IC ini yang terhubung dengan pin TCU pada IC sebelumnya atau IC yang kedua, yang juga terhubung pada display 7 segmen BCD yang kedua di sini, di mana berfungsi sebagai penghubung proses kerja IC yang seperti sudah dijelaskan tadi untuk melanjutkan pada IC yang pertama. Lalu terdapat pin MR. Terdapat pin MR dari IC yang terhubung dengan display 7 segmen BCD yang pertama, berasal dari output gerbang logika N. Di sini terdapat gerbang logika N yang memiliki dua kaki, di mana kaki yang pertama terhubung pada kaki kedua display 7 segmen BCD green. Untuk kaki yang kedua juga terhubung pada kaki kedua gerbang N terhubung pada kaki kedua display 7 segmen BCD green. Diketahui tadi bahwa gerbang N akan menghasilkan output gerbang berlogika 1 apabila kedua inputnya bernilai 1 atau dalam keadaan high, sehingga pada saat input gerbang logika N dalam kondisi high atau dalam kondisi bernilai terdapat nilai binary 2 dan 4, maka akan menghasilkan kondisi yang high atau menghasilkan output aktif dan akan melakukan perintah untuk mereset kembali menjadi angka 00. Di sini output gerbang N terhubung dengan pin MR yang tadi fungsinya untuk mereset kembali angka menjadi angka 00. Terakhir terdapat 4 LED. Di sini saya menggunakan LED green, 4 LED green yang saling terhubung. 2 LED green terhubung atas bawah, masing-masing 2 terhubung pada atas bawah, di mana pertanda jam digital sebagai jarak antara jam dengan menit. Di sini sebagai 2 LED yang terhubung ini sebagai penanda jarak antara jam dengan menit. Kemudian 2 selanjutnya sebagai pertanda jarak antara menit dan juga detik. 4 LED di sini mendapatkan satu sumber dari J-Clock, mendapatkan satu sumber sinyal dari J-Clock dan satu ground sebagai kembali arus untuk dikembalikan pada rangkaian LED tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk merun. Ini saya ganti dulu. Nah, di sini switch yang pertama ini berada pada posisi negatif yang tersambung, di mana tersambung pada pin MR dan juga output gerbang logika yang kedua, di mana di sini saat kedua switch atau kedua SPDT ini berada dalam kondisi yang sama-sama negatif atau berada dalam kondisi min, maka pada jam digital yang berjalan hanya pada satuan dan puluhan di detik. Jadi saat switch atau SPDT ini berada dalam kondisi seperti ini, maka nanti yang berjalan hanya pada detik. Jika ingin mengganti angka pada komponen 7 segmen BCD ini, maka bisa diklik simbol SPDT ini. Sini saya akan mengganti bertanda positif, maka nanti menit juga akan berjalan, menit dan detik yang akan berjalan, jam tetap berhenti. Jadi jika SPDT yang kedua ini di dalam posisi yang plus ini atau posisi ke bawah, di mana tersambung dengan di posisi bawah ini
tersambung dengan declock. Yang kita tahu tadi declock berfungsi untuk menjadi salah satu sumber bagi sinyal, di mana declock ini dapat digunakan dengan menghubungkan ke tegangan positif atau tegangan dihubungkan ke tegangan negatif. Jika ingin pada satuan jam atau puluhan jam berjalan atau kita dapat mengganti atau menurunkan posisi switch SW-SPDT menjadi tersambung pada declock, dimana jika dalam keadaan posisi ini semua SW-SPDT tersambung pada declock, maka seluruh seluruh rangkaian atau detik, jam, dan menit akan berjalan. Jadi inilah rangkaian jam digital yang sudah saya buat dengan menggunakan komponen-komponen yang saya susun sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan display jam yang dengan sistem 24 jam. Nah, selanjutnya di sini akan saya coba menghilangkan salah satu komponen dan apa yang akan terjadi atau apa penyebabnya. Di sini saya akan mencoba menghilangkan gerbang logika N yang pertama. Nah, di sini gerbang logika N yang tadinya tersambung pada display 7 segmen BCD green yang kedua ini saya hilangkan, maka nanti yang terjadi saat kita play, maka nanti yang terjadi satuan detik akan berubah. Nah, dimana di sini hanya akan menunjukkan sampai pada detik ke-9, dimana output pada gerbang N ini nanti yang akan menghasilkan output berlogika 1. Di sini sudah tidak ada, yang tadi fungsinya untuk menghasilkan output aktif dan akan melakukan perintah untuk mereset kembali menjadi angka 0. Karena dihilangkan gerbang logika N yang tersambung pada display 7 segmen BCD yang kedua atau yang kelima, yang menunjukkan puluhan pada satuan detik dihilangkan, maka berjalan sampai detik ke-9, dan karena output tidak tersambung pada pin MR pada IC yang kedua ini, maka tidak akan bisa mereset atau tidak akan bisa kembali menjadi angka 00, dan hanya puluhan pada display yang puluhan ini tidak berjalan, dan hanya pada display yang detik bagian satuan pada detik yang berjalan yang hanya menunjukkan pada sampai nilai ke-9 atau detik ke-9. Jadi jika gerbang N dihilangkan, maka nanti detik hanya akan berjalan sampai pada detik yang ke-9. Selanjutnya saya di sini mencoba menghilangkan atau untuk yang kedua saya mencoba menghilangkan declock yang tadinya terhubung pada SW-SPDT yang kedua. Nah, di sini yang tadinya awalnya declock terhubung pada SW-SPDT yang kedua di bagian bawah. Di sini saya coba hilangkan dan coba kita run atau kita play, maka nanti bagian pada menit tidak
maka nanti bagian pada menit hanya menunjukkan menit 1 atau menunjukkan satuan pada menit ke-1. Di sini karena di clock sendiri merupakan salah satu sumber sinyal bagi suatu rangkaian yang bisa juga digunakan untuk menghubungkan ketegangan positif atau tegangan sumber jika memerlukan logika 1, dan juga dihubungkan pada ke ground jika memerlukan logika 0 pada masukan yang membutuhkan. Jadi di sini saat declock dihilangkan atau tidak ada declock yang tersambung pada SW-SPDT yang kedua di bagian bawah atau di bagian positif ini, maka nanti pada menit, pada display menit itu tidak akan berjalan atau hanya akan berjalan pada menit ke-1 atau menunjukkan menit 1. Karena komposisi dan hubungan antar komponen di sini sangat mempengaruhi jalannya atau proses berjalannya jam digital yang dibuat ini. Seperti tadi, jika tidak ada gerbang logika atau tidak ada gerbang atau tidak ada declock yang terhubung dengan komponen lainnya, maka akan menyebabkan perubahan pada tampilan atau penunjuk waktu di jam digital yang sudah saya buat ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang penjelasan yang saya buat. Inilah jam digital yang sudah saya rangkai sedemikian rupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.